terakhir. Ya nanti ujiannya hari Sabtu atau hari Jumat atau Sabtu saya nggak tahu nih kalau yang kelas ini nanti. Sabtu kayaknya, Pak. Sabtu ya, ya Ya, mungkin di itu. Ya belajar aja kok nggak jauh dari yang kita ajarin ini seputaran teori proses semua. ya. Ya, yang penting jangan jangan sama semua. Nggak boleh ngambil jawaban teman tinggal copy paste semua 100% sama ketahuan. Ya, ya makanya nanti itu ya di ini kan aja. Paling kalau saya kan ada 3 dosen nih. Mungkin saya satu soal, soal dosen yang lain ada yang dua, ada yang dua, ada yang saya satu atau dua saya nggak tahu nih. Tapi sama aja masalah teori proses. Ya bisa dilanjut Pak Sanyo dan Iya, Pak. kawan-kawan. Siap, Pak. Yes, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Parlin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas Iya. atensi dan hmm, waktu dan tempat yang diberikan. Selamat sore rekan-rekan magister semua. Hari ini kita membahas atau presentasi tugas kelompok 5 untuk mata kuliah Pendidikan Lintas Budaya. Nah, tema dari sore hari ini adalah implikasi pendidikan lintas budaya bagi pembelajar. Dan sebagai sebuah pendahuluan, saya mencoba untuk menyampaikan bahwa pendidikan lintas budaya berperan penting dalam membentuk individu yang mampu menghargai keragaman dan beradaptasi di tengah masyarakat multikultural. Melalui pendidikan ini, harmonisasi antar budaya diharapkan dapat terwujud tanpa menghilangkan kearifan lokal, sehingga terciptalah bangsa Indonesia yang bermartabat, adaptif terhadap perubahan zaman, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara uh, universal. Kemudian, sebagai untuk memulai pemateri, saya persilakan Ibu Elizabeth untuk memaparkan konsep dasar dari implikasi pendidikan lintas budaya bagi pembelajar. Waktu dan tempat, Maaf, ini Bu kayaknya Elizabeth dipersilakan. presentasi. Mohon maaf, ini presentasinya Pak kayaknya. Ini deh Pak Yanuar. Kenapa, Bu? Tadi ada yang presentasi kayaknya bukan Pak ini. Di saya. Oke, sekarang udah saya mulai ya. Untuk konsep dasar, pendidikan lintas budaya, yaitu proses pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Berdasarkan nilai kearifan lokal, pendidikan ini membentuk manusia yang arif, bijaksana, serta menjunjung kesetaraan antar budaya, agar perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan dan warisan peradaban bangsa Indonesia kita. Pendidikan lintas budaya ini, next one. Pengertian pembelajar. Nah, kita mulai dengan istilah pembelajar, yaitu mencakup semua individu yang terus belajar sepanjang hidup, baik secara formal maupun informal. Sehingga setiap orang sejatinya adalah pembelajar lintas budaya, tanpa memandang usia, pekerjaan, atau latar belakang. Pembelajar lintas budaya berarti secara aktif mencari kesempatan untuk belajar tentang budaya lain yang di luar budaya kita ya, merefleksikan budaya sendiri dan mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi secara hormat.
dan efektif dalam lingkungan yang sangat-sangat beragam pada saat ini. Contoh yang bisa kita ambil yaitu membentuk kelompok atau membuat karya seni suatu budaya yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang budaya untuk mempromosikan toleransi dan kebersamaan kita. Terima kasih. Ya. Ya, silakan Bu Iren. Halo Bu Iren. Ya, pembicara pemateri berikutnya adalah Bu Iren. Silakan. Slide 5, Bu. Empat kemampuan utama yang penting dalam pendidikan lintas budaya yaitu fleksibilitas kognitif, kemampuan untuk berpikir secara fleksibel, keterbukaan terhadap pengalaman baru, berani mencoba hal baru, mencari dan menerima ide baru, kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi, lingkungan, atau situasi yang baru. Rasa ingin tahu budaya, seperti seni, yaitu musik, tarian, karya seni, adat istiadat, teknologi, pakaian, makanan, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya. Terima kasih. Untuk landasan teori, Pak Priski. Silakan Pak Baik, saya Priski akan melanjutkan berikutnya. untuk landasan teorinya. Di landasan teori ini terbagi menjadi 5. Itu adalah multikulturalisme, konstruktivisme, identifikasi sosial, belajar sosial, dan kompetensi antar budaya. Kulturalisme sendiri adalah penerapan kultur dan influksi. Sedangkan konstruktif itu pengetahuan dari interaksi budaya. Yang ketiga itu ada identitas sosial. Identitas sosial ini pembentukan identitas dalam kelompok. Dan yang keempat adalah belajar sosial. Belajar sosial ini modeling perilaku lintas budaya. Dan yang terakhir itu adalah potensi antar budaya. Sikap pengetahuan dan keterampilan. Begitu. Next. Nah, ada 3 tahap untuk pembentukan identitas sosial. Yang pertama itu kategori sosial, yang kedua identifikasi sosial, dan yang ketiga perbandingan sosial. Kategori sosial adalah individu secara otomatis menempatkan diri dan orang lain ke dalam berbagai kategori sosial berdasarkan kesempatan atau perbedaan. Yang kedua itu sistem mengkategorikan diri atau individu melalui mengadopsi karakteristik nilai dan norma dari kelompok yang diidentifikasi. Dan yang terakhir, perbandingan sosial, individu membandingkan kelompok dengan kelompok lain. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mendapatkan evaluasi yang positif dan meningkatkan harga diri. Next slide. Nah, di implikasi lintas budaya, bagi siswa dan siswi, peningkatan keterampilan komunikasi, pengembangan pemikiran kritis, peningkatan empati dan toleransi, dan persiapan karir global. Ini adalah implikasi pendidikan di lintas budaya. Next. Implikasi lintas budaya bagi orang dewasa dan profesional terbagi menjadi 3. Peningkatan produktivitas tim, yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan, dan yang ketiga itu pengaruh konflik. Baik, mungkin dilanjutkan lagi slide yang berikutnya. Mohon maaf, ini masih saya atau gimana Pak Sanyo?
Burina kayaknya, Burina. Bu Rina ya. Burina mana ada Burina? Lanjut aja Pak, Burinanya nggak jadi. Bisa lanjut aja ya. Lanjut Pak. Oke, baik. Implikasi pendidikan lintas budaya bagi masyarakat umum terbagi menjadi 4. Pembangunan komunitas, meningkatkan hak harmoni sosial, dan yang ketiga itu membuka pikiran. Keempat, pemberdayaan warga negara. Next. Nah, yang ketiga itu adalah bagi pembelajaran global. Terbagi menjadi 2, tantangan dan peluang. Tantangan adalah kesalahpahaman komunikasi, geger budaya, teografi, dan prasangka ketidakmampuan mengadaptasi. Sedangkan peluang karir internasional yang sukses, jaringan profesional global, inovasi melalui inspektif beragam, mengembangkan pribadi yang mendalam. Mungkin teman-teman mau simpulin atau saya simpulin langsung? Ya, terima kasih Pak Rizky. Iya. Ya, ini mohon maaf, ini ada sedikit kendala teknis ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita Iya. lanjut aja. Berikutnya kesimpulan adalah pendidikan lintas budaya membentuk masyarakat yang inklusif dan harmonis dengan menumbuhkan rasa saling menghargai antar budaya. Kemudian yang kedua adalah bagi pembelajar, pendidikan lintas budaya meningkatkan empati, komunikasi, dan toleransi yang penting di era global. Di dunia kerja, pemahaman lintas budaya memperkuat kerjasama tim dan mengurangi konflik. Kemudian yang keempat, pendidikan lintas budaya membuka peluang global melalui pengembangan keterampilan sosial dan profesional lintas negara. Kemudian yang terakhir adalah investasi dalam pendidikan lintas budaya menumbuhkan nilai kemanusiaan universal seperti empati, keadilan sosial, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Terima kasih. Demikian, terima kasih atas perhatian rekan-rekan Bapak Ibu Magister semuanya. Dan berikutnya kami berikan sesi pertanyaan, satu sesi 3 pertanyaan, dan sesi berikutnya apabila diperlukan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan rekan-rekan magister, Bapak Ibu Magister. Pak Saiful. Ya, Pak. Udah selesai belum presentasinya? Sudah, Pak. Ya, saya ini dulu ya, presensi ya. Ya, baik, Pak. Baik, Ya, Pak. Rivaldi Wen. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Denny Firmansyah. Denny. 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 Ada Pak Denny, Pak. Mana dia orangnya? Mungkin ada ini Pak, pada unmute semua Pak? Iya, makanya pada tidur. Enggak, orangnya ada. Ah, Cuma ke-mute sendiri nih. Iya ini Pak dari sananya ini nggak bisa Siap, Pak. Iya, makanya saya tadi minta unmute karena itu pengaturannya tadi lupa saya matiin. Ini saya Hadir Pak. Saya hadir iya, Pak. iya. Oke. Ananda Putri Wardani. Ananda. Hadir, Pak, hadir. Oke. Sanyu Saputra.
Hadir, hadir. Ya, sudah. Nur Siti Badaria. Hadir Bapak. Ya, Ahmad Batara Parenta Perlindungan. Ahmad Batara Parlin. Hadir Parlin. Pak. Oh, Ria, ada. ini. Iya, iya. Hot. Ria Ahmad Matin. Ria. Hadir Pak. Hadir Ya, hadir. oke. Alni Salaimah. Hadir Pak. Ya. Suprapti. Ada Pak. Ada Ya, Bapak. sudah. Rizka Mahardika. Risa. Rizka. Rizka hadir Pak Rizka. Ya, sudah. Saila Istiqomah. Hadir Pak, hadir. Ya, sudah. Anwaruddin Putra Pamungkas. Hadir, Pak. Sudah. Rani Cipriani. Hadir Pak. Ya, sudah. Sahrul Hamdan. Hadir Pak. Ya, Cep Gaha Adi Permana. Cep. 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 Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Ya, oke. Nggak masuk si Cep. Nanitia Purwa Iranti. Nani. Hadir Pak, Oke, hadir. ya. Puji Lestari. Puji. Puji. Puji Lestari. Nggak hadir juga ya? Wahyu Nurdin. Wahyu Nurdin. Wahyu. Wahyu Nurdin. Nggak ada juga Hadir ya? Pak, hadir, hadir, Oh, hadir. hadir. Sekarang nggak hadir. Ya, udah. Tazkia Vini Helviani. Taskia udah keluar, Pak. Oh, di keluar. Ya, keluar. Kedengeran. Nyang Nyangkus. Hadir Pak. Ya, oke. Risa Khairunisa. Risa. Hadir Pak. Ya, sudah. Nur Fajria. Nur. Nur. Itu Nur. ke unmute, Pak. Ke unmute. Nur. Ada itu orangnya. Irene. Irene. Hadir Pak, hadir. Ya. Arifin. Hadir, Pak. Ya. Saiful Oktavani. Saiful. Hadir Pak, Ya. hadir. Abdul Aziz Al Ghifari. Hadir Pak Dokter. Ya. Mintarsi. Mintarsi. Ada itu, Pak. Oke. Muhammad Ridwan. Ahmad. Hadir Pak, Ahmad Ridwan Ya. Pak. Sudah. Mutiara Safira Anastasia. Hadir Bapak, hadir, hadir. Ya, sudah. Elizabeth Asibuan. Hadir Bapak. Ya. Priski Febriskal Towaki. Priski. Hadir, Pak, hadir, Pak. Ya. Muhammad Ridwan. Hadir Pak. Ya. Ubaidillah Artam. Ubaidillah. Gak masuk ya? Ubay. Ari Rekno Ultamaharani. Ari. Hadir Pak, Ya, sudah. Sudah. Rian Erdiana. Hadir Pak. Hadir. Ya. Piki Fauzan. Hadir Pak. Ya. Abdul Muiz. Nggak hadir, Pak. Ya. Eki Pranata Simanjuntak. Eki. Ada, Pak. Ya. Ratna Heni Susanti. Ratna. hadir Ratna. Pak. Ya. Farida Sari. Bunda udah jalan. Farida. Nggak hadir ya Farida ya. Wahyati. Hadir Bapak. Ya. Arif Rosmalina. Arif. Arif. Arif Rosmalina. Nggak hadir ya. Utami Chandra Kusuma. Hadir Pak. Ya, sudah. Ahwan Yanwar Raspianto. Pak hadir. Ahwan, sudah. Hadir. Ya, sudah. Agus Soleh. Hadir, Pak. Ya, Hadir. sudah. Risna Arfiansa. Risna. Hadir Pak. Ya, sudah. Katarina Dwi Anggelia. Hadir Katarina. Pak. Ya, Hadir. Perawati. Hadir Pak. Ya, Tri Utomo. Hadir Pak. Ya, Sri Mulyani. Hadir Pak. Oke. Dilanjut aja ya, yang mau bertanya, tapi tulis di kolom chat biar ketahuan siapa yang bertanya atau menambahkan atau mau menyangkal materi tersebut bisa ini ya, ditulis di kolom chat. Demikian dilanjutkan ya. Siapa? Bapak saya hadir, puji. Tadi Mintarsi hadir, Pak.
Oke, Bapak Ibu Magister, mungkin bisa diajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa raise hand. Silakan Bapak Ibu. Bang, saya udah raise hand, Bang. Ya, Kang Nyanyang. Ya, menarik Bang berbicara tentang pembelajar budaya ya, karena pada dasarnya kita juga sama. Di sini ada Bang Izin Parlin, ada Bapak Ibu yang Bapak, lain. maaf. Dilanjut Bang ya. Ya, silakan silakan Pak. Ya, nah eh, kalau tadi saya bertanya di mapel yang lain, mata kuliah yang lain. Nah, di sini agak sedikit perbedaannya akan terlihat, Bang, karena kita berbicara lintas budaya. Nah, jadi sebenarnya yang menarik hari ini di dunia pendidikan ada dua hal yang ternyata mendapat perlakuan yang berbeda. Yang pertama di Jawa bagian barat yang di SMA 1 Cimarga, Bang ya. Dan yang satu lagi di masih dekat dengan Jawa, tepatnya di Kupang juga ternyata sama, ada kejadian yang sama. Cuman perlakuannya berbeda, Bang. Nah, kalau yang di Cimarga kita sudah sama-sama tahu ya, sampai kepala sekolahnya dinonaktifkan gitu. Tapi ketika di SMA 1 Kupang itu lain cerita. Justru malah kepala sekolahnya itu membela anak tersebut. Jadi ada salah satu siswi dia itu terlalu berlebihan menggunakan make up. Lalu setelah itu diminta keluar kelas untuk membersihkan make upnya oleh guru informatikanya. Namun bukannya ini justru malah si anak ini marah dan memaki-maki gurunya, bahkan sampai akan terjadi kekerasan oleh anak ini. Nah, ketika teman-temannya melaporkan ke wali kelasnya melaporkan ke kepala sekolah, justru kepala sekolahnya malah membela si anak tersebut. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya, Bang ya, Ya, ya antara Pak. yang terjadi di Banten dengan di Kupang. Nah, mungkin ternyata efek dari kejadian di Banten itu meluas, salah satunya ke Kupang. Nah, dilihat dari pembelajar budaya dari sudut pandang lintas budaya, bagaimana Bapak Ibu pemateri melihat kasus tersebut? Karena kasus ini terjadi hanya beberapa hari dari kemarin kejadian yang di Cimarga, tapi perlakuannya berbeda. Lalu hari ini kita bisa melihat bagaimana di Jawa Barat gubernurnya sampai sama mengeluarkan statement-statement berkaitan dengan pendidikan. Lalu kemarin saya lihat di Sumatera juga sama. Tentunya menjadikan bahan bagi para pemangku kebijakan juga. Nah, Bapak Ibu Magister Pemateri, bagaimana melihat dua kasus yang sebenarnya mirip, tapi perlakuannya justru berbeda dari kacamata lintas budaya. Hatur nuhun. Ya, sami-sami Kang. Terima kasih. Oke, mungkin ini sudah dicatat pertanyaannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, Saya Pak. silakan Pak Anwar.